Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. Wa inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurumun salasatun mutawaliyatun wa rajabun mudara baina jumada wa sya'ban. Wa qala aidan afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridati salatal lail. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, bahagia sekali, dan ini adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita limpahan nikmat karunia yang begitu luar biasa, nikmat yang berlimpah, nikmat yang tiada tara, yang pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ya, sehat, yang insya Allah kesehatan yang sempurna. Dan mudah-mudahan juga kita semua ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya penjagaan. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kebutuhan kita, hajat kita, dan berbagai macam urusan kita Allah mudahkan. Dan mudah-mudahan juga saudara kita yang sakit sampai dengan hari ini Allah segera sembuhkan, Allah angkat penyakitnya dan sehat seperti sedia kala. Untuk kebaikan kita semua, kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan seluruh doa dan harapan kita. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, iwafila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan masuk pada bahasan cacatnya rawi, ya, kedhaifan karena cacatnya rawi. Sebenarnya mungkin tadi malam saya agak keliru juga memberikan tema ke Ustaz Supriyadi, karena harusnya sebelum masuk ke tema itu ada satu tema lagi sebenarnya, yakni terputusnya sanad yang khofi. Mereka kan yang jelas, ya, yang terang, yang wadih. Nah, yang khofinya belum gitu. Tapi nggak apa-apa, sekarang sekalian saja kita bahas, ya. Ayuhal ihwal ahibba, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada bahasan ini, ya, yaitu dhaifnya hadis karena terputusnya sanad, ya, karena sakotnya sanad. Nah ini kan, ya, kalau sakotnya di awal disebut dengan hadis mu'allaq, kalau sakotnya itu di akhir, di awal itu maksudnya di atasnya mudawin, di atasnya rawi yang menghimpun kitab, yang menghimpun hadis dalam kitab.
Misalnya di atasnya Imam Bukhari, artinya Imam Bukhari langsung loncat ke rawi yang jauh dari beliau, yang tidak bertemu dengan beliau. Nah, itu namanya mu'allaq, yaitu di awal sanad. Ya, Imam Muslim misalnya, Imam Muslim meriwayatkan dari orang rawi yang jauh masa hidupnya dari beliau. Ya, itu mu'allaq. Ya, mu'allaq. Misalnya Imam Bukhari langsung dari tabi'ut tabi'in. Nah, itu termasuk yang termasuk yang mu'allaq. Imam Bukhari langsung dari tabi'in misalnya. Itu yang dikategorikan mu'allaq, ya, di awal putusnya. Adapun yang kedua kemarin adalah hadis mursal. Kalau mursal ini terputusnya itu di akhir, ya, di tobaqat sahabat, ya, di tobaqat sahabat. Jadi ada mu'allaq, kemudian kalau yang putusnya di akhir sanad itu namanya adalah hadis mursal, yakni di tobaqat sahabat. Putus dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Kata seorang tabi'in, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin kan? Kalau tabi'in itu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti dia mendengar dari sahabat. Namun tidak disebutkan sahabatnya, itu makanya mursal. Jadi ketika misalnya Imam Az-Zuhri mengatakan qala Rasulullah, atau Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kondisi mursal. Kemudian yang berikutnya ada mu'dal kan kemarin. Ada mu'dal. Mu'dal itu terputusnya adalah harus in kana bi isnaini fasaidan ma'at tawali. Putusnya itu 2 atau lebih ma'at tawali, berturut-turut. Ya, berturut-turut. Jadi bukan hanya 2 atau lebih, tapi at-tawali, berturut-turut. Itu namanya mu'dhal. Putusnya 2 rawi berturut-turut. Nah, kalau tidak terkategori mu'allaq, mursal, tidak juga terkategori mu'dhal, artinya dia terputusnya di sembarang tempat, bukan di awal, bukan di akhir, tidak juga 2 berturut-turut. Nah, maka namanya munqati. Ya, sampai di sini ya kita bahas ya. Nah, kita belum membahas 2 poin ini sebenarnya, mudalas dan mursal khafi. Ya, malah kita langsung sekarang ke ini. Nggak apa-apa, kita bahas saja ini karena ini kelewat secara lebih ringkas insyaallah taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darain amin ya rabbal alamin. Thumma qad yakunu wadihan aw khafiyan. Fal awwalu yudraku bi'adami talaqi wa min thamma ihtija ila tarikhi. Wa thani al-mudallasu wa yaridu bisighatin tahtamilu luqiyya ka'an wa qala. Wa qadha al-mursalul khafiyyu min mu'asirin lam yalqa. Ibafillah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, topiknya berarti 1 mudalas, 2 adalah mursal khafi. Ya, beliau mengatakan thumma, kemudian qad yakunu wadihan. Keterputusan sanad itu ada kalanya wadih, ada kalanya jelas. Mana yang jelas? Yang sudah kita bahas minggu lalu. yakni mu'allaq, mursal, mu'adhal, munqati itu jelas. Terputusnya itu jelas. Au khafiyan. Kadang juga sifatnya khafiyan. Ya, khafiyan itu samar berarti. Kadang jelas, kadang samar. Jadi kalau yang jelas itu nampak tidak ada pertemuan, ya, tidak ada pertemuan atau tidak sezaman gitu. Tidak sezaman atau tidak ada pertemuan. Tidak mu'assarah, tidak liqa. Nah, itu berarti nampak sekali, jelas sekali. Au yakunu khafiyan, atau ada kalanya juga khafiyan. Nah, kalau khafi itu samar. Ya. Oleh karena itu kata beliau,
yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarahnya beliau mengatakan fala yudrikuhu illal a'immatul khuzzaqu al-muttali'una ala turukil hadis. Kata beliau, untuk yang khofian ini tidak bisa diketahui ini, tidak dapat diidentifikasi ini, illa kecuali oleh a'immah al-khuzzaq, oleh para imam yang pakar betul. Ya, para imam yang bukan hanya ahli hadis ini, harus imam yang pakar, imam yang kredibel, imam yang pendekarnya dalam bidang hadis lah gitu ya. Jadi bukan sekedar muhaddis. Dan dia itu, ya ini para imam yang kredibel tadi, yang pakar tadi itu, yang melakukan penelitian, penelaahan ala turukil hadisi terhadap jalur-jalur periwayatan hadis, ya. Wa ila lil asanidi, dan cacat-cacat pada sanad, ya, cacat-cacat sanad. Oh, jadi kalau yang wadih ini para ahli hadis siapapun insya Allah ya, asalkan mampu untuk melakukan penelitian terhadap tarikh ruwah, sejarah para rawi, atau menguasai ilmu rijal termasuk tarjamatul rawi, insya Allah bisa mengetahui apakah terputus ataukah mutasil, ya, apakah munqati ataukah mutasil, dapat ketahuan di sini kalau yang wadih. Tapi kalau yang khafi maka tidak dapat diketahui kecuali oleh siapa? Fala yudrikuhu illal a'immatul khuzzaqul muttali'una ala turukil hadisi wa ila lil asanid, kata beliau dalam syarahnya. Jadi tidak dapat diidentifikasi itu kalau sudah khafi kecuali oleh para imam yang betul-betul guru besarnya, ya, guru besarnya, yang mereka itu melakukan penelaahan terhadap jalur-jalur periwayatan hadis dan juga cacat-cacat pada sanad. Demikian ya. Nah, fal awwalu wa huwal wadih, yang pertama nih, yang pertama yakni keterputusan yang wadih, yang jelas. Itu yudraku bi adamit talaqi, dapat diketahui dengan ketiadaan pertemuan, ya. Jadi yudraku bi'adamit talaqi, dapat diketahui dengan ketiadaan talaqi, ketiadaan pertemuan bainar rawi wa syaikhihi, antara seorang rawi dengan gurunya, ya. Bikaunihi lam yudrik asrahu, karena keberadaannya tidak sezaman, ya, keberadaannya tidak sezaman. Kemudian juga atau sebab-sebab yang lain lah, ya. Ini yang kemudian menjadi syaratan penting untuk yang wadih itu gampang sekali. Atau misalnya katanya au adrakahu lakin lam yajtami'a wa laysat lahu minhu ijazatan wala wijadatan, ya. Wa laysat lahu minhu ijazatun wala wijadatun. Atau diketahui gitu, ya. Diketahui misalnya sezaman begitu, yakni mu'assarah, namun keduanya tidak bertemu dalam tempat dan waktu yang sama. Jadi bisa jadi dia hidup pada waktu yang sama, tetapi tidak bertemu pada tempat yang sama begitu. Ya. Dan iwa fillah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ini, dalam konteks periwayatan hadis, itu yang diakui adalah as-sama, ya, atau al-qiraah al-syekh, bisa dia mendengar dari guru atau dia membacakan di hadapan guru, ya. Jadi yang lain-lain, ya, yang lain-lain seperti misalnya ijazatan, ya, maupun wijadatan itu nggak diakui.
Jadi kalau ijazah itu adalah izin, hanya sekedar izin dari guru kepada muridnya. Atau wijadah. Wijadah itu adalah temuan. Jadi murid menemukan dokumen periwayatan dari gurunya. Itu dua-duanya dari aku. Ya. Nah, itulah yang kemudian penting untuk difahami berkaitan dengan keterputusan sanad yang jelas ya, yang wadih. Nah, ini dia tidak bertemu berarti ya, tidak bertemu. Bisa jadi memang tidak sezaman atau sezaman tapi tidak bersatu dalam waktu, dalam tempat yang sama. Begitu ya. Kemudian dikatakan wa min thamma ihtija ila tarikhi, untuk apa namanya mengetahui ketiadaan talaki, maka karenanya membutuhkan pada pengetahuan tarikh. Ya, jadi agar kita mengetahui ada tidak pertemuan antara bainar rawi was saykhihi, maka dari itu semua, gitu, dari situ membutuhkan pada tarikh, pada pengetahuan sejarah. Sejarah apa? Yakni tarikh ruwah. Tarikh ruwah yakni sejarah para rawi, ya, sejarah para rawi. Dan ini bagian dari pembahasan ilmu rijal. Di dalamnya ada terjemah atau biografi para rawi. Nah, itu saya kira ya yang penting untuk diketahui. Ini yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama itu adalah yang wadih. Kalau yang wadih itu maka tidak berlaku ijazah dan wijadah tadi ya. Walaisat lahu minhu ijazatun wala wijadatun. Kemudian yang berikutnya wasani, yang sani yang mana? Wasani itu adalah al-qismu sani maksudnya. Ya wal qismu sani wa huwal khafiyyu. Bagian yang kedua yakni al-khafi yang samar tadi, keterputusan yang samar. Nah, kalau keterputusan yang samar ini katakan di sini wa yaridu bisighatin tahtamilu luqiya ka'an wa qala. Ya, yang kedua, yang khofi tadi itu adalah contohnya al-mudallasu. Ini dia ya, lewat tadi al-mudallasu. Jadi contohnya lah hadis mudallas ya. Ini hadis mudallas bi fathil lam ya. Karena kalau mudallis itu berarti orang yang melakukan tadlis. Sekali lagi, wasani maksudnya adalah al-qismu tsani, bagian yang kedua, wa huwal khafiyyu, yakni yang samar. Yang pertama contohnya adalah al-mudallasu, yakni hadis mudallas. Ya, hadis mudallas, hadis yang ditadlis. Ya, hadis yang ditadlis. Nah, apa itu hadis yang disebutkan mudallas? Dikatakan di sana bisighatin tahtamilu al-luqiyah ka'an wa'ad, yakni wa yaridul mudallasu ya. Jadi hadis yang mudallas itu menghendaki adanya sighat yang memungkinkan ya, yang memungkinkan atau yang berpotensi atau yang dapat dilihat secara sekilas ada potensi pertemuan. Ya, tapi tidak memastikan adanya pertemuan. Contohnya adalah an dan qala. An dan qala. Kalau an itu dari, kalau qala berkata. Itu tahtami lulukia itu. Beda kalau begini. Qala li, itu udah pasti bertemu kan. Qala li telah mengatakan kepadaku. Atau haddasani telah menceritakan kepadaku, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku. Kalau itu udah pasti bertemu. Kalau ini justru disamarkan dengan an qala ya, an qala. Itu mudallas ya. Jadi sebenarnya tidak bertemu dia, ya, tidak bertemu. Sezaman iya, tapi tidak bertemu. Atau bisa jadi bertemu tetapi tidak mendengar. Ya,
Jadi bertemu, berarti nggak mendengar, tidak ada sama. Nah, itu juga masuk dalam kategori mudalas. Lebih samar lagi. Sezaman, muassarah, kemudian berikutnya adalah bertemu namun tidak mendengar. Itu mudalas juga. Ya, begitu kurang lebih. Nah, supaya tergambar begini, misalnya ada seorang rawi bertemu dengan eh, gurunya. Artinya dia bertemu, berarti sezaman ya, sezaman bertemu dengan gurunya dan ikut di majelis gurunya. Tapi untuk sebuah hadis tertentu misalnya, dia tidak mendengar dari gurunya, dia sedang izin mungkin tidak hadir di majelis gurunya. Nah, pada saat dia izin itu, pada saat dia tidak hadir itu, maka dia kehilangan itu periwayatan beberapa hadis. Ketika misalnya dia itu me, bertanya kepada yang hadir, maka sebenarnya sanad dia itu kepada yang hadir tadi yang ditanyai tadi itu. Ya, bukan langsung kepada gurunya. Ya, bukan langsung kepada gurunya. Tapi ketika periwayatan dia mengatakan an kepada gurunya. Ya, dia melewati satu orang. Dia gugurkan satu orang. Langsung ke orang yang di atasnya itu namanya mudallas tuh begitu. Saya contohkan di sini. Sebut saja di sini ada eh, ada siapa ya? Sebut saja di sini misalnya saya ambil secara sembarang ya. Misalnya ada Ustadz Amri Muslim dan Ahmad Syadzili. Begitu ya, ada contoh. Ustadz Ahmad Syadzili itu nggak hadir di majelis Rabu 11 Agustus. Tapi biasa beliau hadir. Ya. Kemudian beliau nggak hadir di majelis Rabu 11 Agustus. Padahal saya sedang menyeriwayatkan beberapa hadis misalnya ya. Gambarnya begitulah gambarannya. Saya sedang menjelaskan beberapa hadis di pagi ini. Sedang meriwayatkan ya beberapa hadis di pagi hari ini. Kemudian Ustadz Ahmad Syadzili tadi itu karena tidak bertemu ya, tidak mendengar dari saya tentang hadis tertentu. Kemudian beliau tanya kepada Ustadz Amri, tadi bahas apa? Atau tadi apa yang diriwayatkan? Lalu kemudian ia mendapatkan riwayat dari Ustadz Amri. Jadi harusnya bagaimana sanadnya? Sanadnya Ahmad Syadzili dari Amri Muslim dari Iwana begitu ya. Ahmad Syadzili dari Amri Muslim dari Iwana begitu kan? Kenapa? Karena Ahmad Syadzili tidak hadir pada majelis Rabu ini. Maka dia mendapatkan riwayat dari yang hadir, katakanlah dari Ustadz Amri tadi itu. Nah, namun ini misal. Ahmad Syadzili melakukan tadlis. Beliau mengatakan an Iwana. Gitu ya. Atau qala Iwana. Kan ungkapannya an atau qala. An qala. Berbohong tidak? Oh, enggak berbohong. Karena memang dari Iwana tapi via Ustadz Amri. Enggak berbohong. Kalau berbohong begini, kalau berbohong itu dapat riwayatnya dari Amri Muslim, tapi dia mengatakan qala li Iwana, hadatsani Iwana, itu berbohong udah pasti. Dan itu nggak mungkin terjadi pada seorang rawi yang fiqh namun tadlis, nggak mungkin. Nah, jadi kenapa samar? Karena memang rawi ini fiqh, bayangkan adil, dhabit rawi ini, tapi sesekali dia tadlis gitu. Jadi makanya samar sekali. Ya, samar sekali. Dan orang-orang tadi akan mengatakan, benar ya, Ustadz Ahmad saja dari Iwana, betul. Dia suka hadir kok gitu. Satu, sezaman. Dua, suka bertemu. Ketika dikatakan Ahmad Syadzili an Iwana, orang tidak akan curiga ada keterputusan, tidak akan curiga. Kenapa? Yang memang sezaman dan bertemu. Nah, padahal pada satu kesempatan beliau tidak hadir. Gitu. Samar sekali ya. Atau dalam bahasa lebih mudahnya begini. Seorang rawi menggugurkan gurunya, kemudian dia langsung menyandarkan kepada orang di atasnya, gitu kan? Ustadz Ahmad Syadzili menggugurkan gurunya, Ustadz Amri Muslim, kemudian langsung menyandarkan ke orang di atasnya, yakni Iwana. Ya gitu.
Itu ada itu yang gitu. Thiqah tapi tadlis. Ya, tadlis ya. Tergambar ya sedikit ya. Gambarnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah ini waqadzal mursalul khafiyyu. Demikian juga dengan mursal khafi. Kalau mursal khafi itu min muasirin, sezaman katanya, sezaman ya, lam yulqa namun tidak bertemu. Jadi sezaman namun nggak bertemu. Kalau ini lebih lebih parah lagi ya, lebih parah lagi. Tidak bertemu. Kalau tadi kan tidak mendengar, bertemu tapi tidak mendengar. Ya. Bagian itu saja nggak mendengar. Kalau mursal khafi sezaman tapi nggak pernah bertemu. Ya. Ini juga relatif susah juga ya, tapi yang lebih susah adalah mudallas. Ini juga relatif susah karena cukup samar juga karena orang mungkin menyangkanya ini ini ada liko nih karena sezaman tahun lahir tahun wafat ketika dicek ini sezaman padahal nggak ada ketemu beda kota misalnya tidak pernah rihlah ilmiah ke kota tersebut begitu ya mudah-mudahan dapat dipahami lah sampai di sini poinnya. Jadi kalau begitu syarat sebuah hadis itu dikatakan mutasil bersambung ada berapa tadi? 3 ya. 1 harus mu'asharah sezaman. 2 harus liqa ada pertemuan. 3 harus ada as-sama harus ada proses mendengar. Kalau 1 saja tidak ada proses mendengar misalnya. Nah, itu udah nggak disebut lagi mutasil. Itu sudah terputus. Namun terputus yang samar tadi itu. Mudallas itu sezaman bertemu tapi nggak mendengar, nah gitu kan. Atau sezaman tapi tidak bertemu, ini udah mursal khafi. Kalau tidak sezaman, nah itu udah munqati. Tidak sezaman. Itu udah munqati, udah ketahuan itu. Makanya kita kalau meneliti sebuah hadis kan gampang ya. Untuk menilai apakah rawi tersebut dengan gurunya mutasil atau munqati, lihat aja tahun lahir, tahun wafatnya. Oh nggak sezaman, nggak mu'asharah, udah munqati gitu. Ya mudah sekali dengan membaca biografi mereka, biografi para rawi. Baik, alhamdulillah. Saya kira itulah poin yang tertinggal yang kemarin tidak sempat dibahas. Saya sengaja ringkas saja, mudah-mudahan lebih bisa memahami ya. Nah, yang akan dibahas pada hari ini ya kemarin juga disinggung sih ya, tapi nggak begitu dalam. Adalah atau ya ini cacatnya rawi ini, putusnya sanad kemana sudah, sekarang cacatnya rawi. Jadi sebab kedhaipan hadis itu bisa jadi putusnya sanad, bisa jadi cacatnya rawi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang tentang dhaifnya hadis karena cacatnya rawi. Secara garis besar diagramnya begini. Diagramnya begini. Nah, ini ya. Apakah terlihat dengan jelas? Kita perbesar. Baik, kita lihat. Rawi yang ini sebelum ke rawi ya. Hadis yang dhaif itu bisa jadi karena inqita, tadi kan terputusnya sanad. Ada muallaq, udah kita bahas kan? Muallaq, ada munqati, ada mursal, ada mu'dhal. Yang terakhir barusan adalah mudallas dan mursal khafi, ini ada di sini ngumpul. Ini dhaifnya hadis karena terputusnya sanad. Jelas ya? Nah, sekarang dhaifnya hadis karena lemahnya rawi, karena dha'fur rawi, karena ta'nur rawi. Nah, cacatnya rawi. Cacatnya rawi bisa 2, cacat keadilan adalah atau ad-dhabtu, cacat aspek kebobbitan. Ya, cacat keadilankah atau cacat kebobitankah? Kalau cacat keadilan berarti cacat ketakwaan. Kalau cacat kebobbitan berarti cacat dari sisi intelektualitas, kecakapan, kecermatan maksudnya, kecermatan, keakurasian. Ya, ini lebih kepada apa namanya?
Kalau adalah itu berarti integritas, ya, integritas yang cacat. Tapi kalau kedobitan itu apa namanya? Kapasitas, ya, intelektualitas, ya, yang cacat. Gitu. Nah, cacatnya rawi karena aspek ketakwaan, keadilan itu bisa jadi beberapa faktor, ya. Satu, disebut al-kazib, dia dusta. Yang kedua, atuhmatu bih, tertuduh dusta. Yang ketiga, al-fisku, fasik. Yang keempat, al-jahalah, tidak diketahui keadilannya. Yang kelima adalah al-bid'atu, yakni bid'ah. Ada 5, ya. Sama juga cacatnya pada aspek kedobitan. Kedobitan itu berarti aspek kecerdasan. Itu ada 5 juga di bawah. Nah, ini bisa jadi su'ul hibzi, buruknya hafalan, bisa jadi al-ghalatul fahish, yakni parahnya kesalahan, atau al-ghuflah, lalai, al-waham, ragu, dan mukhalafatus siqat, menyelisihi riwayat rawi thiqah. Nah, ini 5 juga. 5 cacat keadilan, 5 cacat kebobitan. Gitu. Ya, 5 cacat keadilan dan 5 cacat kebobitan. Kalau kita menjumpai ada rawi dalam sebuah hadis yang cacat, ya, maka sanad hadis tersebut berarti dhaif, ya. Sanad hadis tersebut berarti dhaif. Bagaimana kalau hadisnya sendiri dhaif tidak? Oh, itu belum tentu dikatakan dhaif karena bisa jadi ada jalur yang lain, kan? Bisa ada jalur yang lain yang menguatkan, yang mengokohkan kalau cacatnya cacat yang ringan, bukan kedhaifan yang parah. Demikian. Kita kembali ke kutaib kita. Nih, ya. Ini nih. Kita baca ya. Tsumma ta'nu. Kemudian at-ta'nu. At-ta'nu di sini adalah cacatnya rawi maksudnya, ya. Cacatnya rawi. Dikatakan di situ dalam syarahnya yakunu bi asyrati asya'a ba'duha asyaddu fil qadhi min ba'din khamsatun min hatta ta'allaqu bil adalah wa khamsatun tata'allaqu bid dhabti. Jadi cacat rawi itu ada 10. Ba'duha sebagiannya asyaddu fil qadhi min ba'din. Sebagiannya adalah kecacatan yang parah. Jadi ada cacat parah, ada cacat ringan, ya. Apa urgensi kita tahu mana cacat parah, cacat ringan? Oh, sangat penting. Kalau cacatnya parah berarti kita tahu hadis tersebut tidak dapat naik derajatnya menjadi makbul. Tetapi kalau cacatnya ringan, ketika ditopang oleh jalur periwayatan yang lain, maka dia bisa naik derajatnya menjadi makbul. Ya, misalnya menjadi hadis apa namanya? Hasan li ghairihi, atau dia menjadi sahih misalnya. Pokoknya awalnya mardud menjadi makbul bi kasrati turuq, dengan banyaknya jalur periwayatan. Itu syaratnya kalau kedhaifannya tidak parah, kedhaifannya ringan. Tapi kalau udah parah nggak bisa. Makanya ada ba'duha asyaddu fil qadhi min ba'din. Sebagiannya itu parah, sebagiannya lagi ringan. Nah, khamsatun minha, 5 darinya, 5 dari 10 itu tata'allaqu bil adalah, berkaitan dengan aspek keadilan, ketakwaan maksudnya. Wa khamsatun tata'allaqu bid dhabti, dan 5 lagi berkaitan dengan kecerdasan, intelektualitas, kedobitan maksudnya. Nah, itulah kurang lebih. Apa saja itu? Kita lihat sekarang. Yang pertama adalah likadhibi rawi, yakni dustanya rawi. Ya, dustanya rawi. Yang disebut dengan dustanya rawi itu di dalam maksudnya adalah berdusta dalam hadis nabawi, ya. Yakni likadhibi rawi fil hadisin nabawi. Gambarnya begini, bi ayyarwiya anhu sallallahu alaihi wasallam malam yaqulhu, ya, muta'ammidan lidzalik. Contohnya adalah seseorang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang Nabi tidak katakan. Ya, seseorang mengatakan ini riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkara yang Nabi tidak katakan.
Dan muta'ammidan lidzalik, dia menyengaja melakukan hal itu, bukan kekeliruan, bukan kesalahan, tapi menyengaja. Nah, itu maka itu kazib. Ya, itu kazib. Yang kedua ini apa ini? Au tuhmatihi bidzalik. Tuhmatihi bidzalik, yakni tertuduh dusta. Maksudnya apa yang disebut dengan tertuduh dusta itu? Dia itu biasa berdusta dalam keseharian, ya, di dalam kehidupannya, namun tidak diketahui dia berdusta atau tidaknya dalam hadis. Nah, gitu, ya. Itu tuhmatuhu bil kadzib itu begitu. Dia tertuduh melakukan dusta juga dalam hadis. Kenapa? Dalam kesehariannya dia berdusta soalnya. Kemudian yang berikutnya adalah au puhsyi ghalatihi. Parah sekali ininya, kecacatan. Jadi kesalahannya parah. Ya, itu juga termasuk yang kecacatan parah ini termasuk yang doib berat ini ya, doib berat. Ini termasuk doib berat. Lalu kemudian au ghaflatihi, ghaflah anil itqan ya. Jadi dia tidak mutqin, dia tidak itqan. Dia lalai ya, dia orang yang lalai. Au fiskihi, atau karena kefasikan. Apa itu fasik? Ya, fasik itu berarti dia melakukan kemaksiatan secara terbuka ya, dan tidak merasa bersalah dengan kemaksiatan tersebut. Nah, itu fasik. Ya, dia terbuka dan terus-menerus ya. Terbuka, terang-terangan dan terus-menerus, dan berarti artinya dia tidak merasa bersalah dengan kemaksiatan itu. Itu fasik. Nah, awahmihi atau waham. Nah, kalau waham ini ragu ya. Ini yang merupakan salah satu sebab utama dari cacatnya hadis atau ilal hadis di situ ya. Bahasan ilal hadis di sini. Au mukhallafatihi, maksudnya adalah mukhallafah. Enggak cukup. Oh, ini enggak ngurut filah. Mana yang apa berkaitan dengan adalah, mana yang berkaitan dengan berkaitan dengan apa kedobitan, nggak ngurut nggak apa-apa ya. Au mukhalafatihi, atau mukhalafat, maksudnya berselisih, bertentangan dengan rawi yang lebih thiqah, itu mukhalafatihi itu. Au jahalatihi, atau jahalah. Jahalah di sini adalah tidak diketahui kondisinya, tidak diketahui adil atau tidaknya. Au bid'atihi, atau dia itu ahli bid'ah ya, karena kebid'ahannya, maksudnya dia itu bid'ah dalam akidah ya. Misalnya contohnya Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah ya, kemudian Syiah Rafidhah dan lain sebagainya, itu bid'ah. Au su'il hifzi, atau buruknya hafalan ya, buruknya hafalan, pelupa dia. Nah, ini nyampur, mana yang berkaitan dengan keadilan, mana yang berkaitan dengan kedobitan. Ya, kita lihat, kita pisahkan yuk. Mana yang berkaitan dengan keadilan? Nah, di sini. Pertama kazib, satu. Yang kedua tuhmatu bil kazib, ya. Dua. Ketiga ini fuhsyul golat, ya. Au puhsyi golatihi. Ini tiga. Yang keempat langsung loncat ke fasik. Yang kelima, fusul golat kalau ini enggak, langsung ke fasik, langsung ke jahalah, dan terakhir ke bid'ah. Ini 5 gitu. Sisanya berarti kedobitan. Mana yang kedobitan? Dari mulai puhsyi golat, terus ghaflah, waham, mukhalafah, dan su'il hifzi ya. Ya, di sini su'i hifzihi. Itu berkaitan dengan keadilan ada 5, berkaitan dengan kedobitan juga ada 5. Nah, dikatakan di sini fal awalu, yang pertama itu berarti yang rawinya dusta ya, yang rawinya dusta. Maka yang pertama disebut dengan hadis maudhu. Fal awalu al maudhu. Ya, fal awalu maksudnya adalah fal kismul awwalu, bagian yang pertama, yakni apa? Wa huwa ta'nu bi kadzibi rawi, yakni cacatnya
hadis karena dustanya rawi fil hadis nabawi, dalam hadis nabawi, wahwal maudu'u, maka disebut dengan hadis maudhu', hadis palsu. Wathani al matruku, adapun yang kedua adalah matruk. Apa itu hadis matruk? Hadis matruk itu adalah hadis yang ditinggalkan. Ya, kenapa dikatakan hadis matruk? Karena di dalamnya ada rawi yang bisababi tuhmati rawi bil kazib, ya, yakni tertuduh dusta. Ini yang kedua ini, ya, au tuhmatihi bil kazib. Kemudian yang berikutnya wasalisu al munkar, yang ketiga adalah munkar ala ra'in wa kadza rabi'u wal khamisu. Ala ra'in itu berarti menurut satu pendapat, ya. Jadi wasalisu yang mana asalisu? Kita lihat asalisu itu ini. Fuhsi ghalatihi, ya. Fuhsi ghalatihi. Jadi yang menyebabkan munkar itu adalah salis, yang ketiga, yakni parahnya kesalahan, ya, menurut satu pendapat, ya. Wa kadza ar-rabi'u wal khamisu, demikian juga yang keempat dan kelima. 4-5 ini juga menyebabkan hadisnya munkar. Apa yang 4 yang kelima? 4 itu ini mana 1 2 3 4 itu ghaflah, dan yang 5 itu fasik, ya. Au ghaflatihi au fisqihi. Fasik dan ghaflah. Ini juga yang menjadikan hadis itu munkar, ya, munkar. 4 kelima. Cukup ya. Kemudian berikutnya adalah sumal waham. Yang berikutnya adalah waham. Ya, berikutnya adalah waham. Yani wahwa kismu sadis, ya. Yani ini adalah bagian yang ke-6. Ya. Dan ini tuli alaihi bil qara'id. Jika diteliti, ya, dengan berbagai macam indikasi-indikasi. Wajam ituruki, dan menghimpun seluruh jalur-jalurnya, fal mu'allalu, maka hadisnya disebut hadis mu'allal. Ya, yang waham ini mana tadi? Ini di atas waham, awahmihi di sini. Waham itu ada keraguan-raguan pada rawi, ya. Keraguan-raguan pada rawi itu jika diteliti kemudian dengan berbagai macam qara'in, yakni qarinah-qarinah, yakni ad-dalati ala wahami rawihi, yang menunjukkan pada wahamnya rawi, kemudian dilakukan juga jam'i turuq dengan menghimpun berbagai macam jalur yang ada, fal mu'allalu, maka hadisnya disebut hadis mu'allal, ya, ada cacat. Nah, itu saya kira. Kemudian terakhir di sini, bukan terakhir ya, masih ada. Berikutnya di sini adalah sumal mukhallafatu, yakni mukhalafah. Mukhalafah itu adalah bertentangan dengan riwayat lain yang lebih thiqah. Mukhalafah itu. Dikatakan di sana, wa in kanat bitaghyiri siyaqi famudrajul isnad. Kalau ada perubahan dalam susunan, ya, maka disebut dengan mudraj isnad. Ya. Gitu ya. Kalau bidamzin mauqufin bimarfuin, kalau tercampurnya antara mauquf dengan marfu, maka disebut dengan mudraj matan. Mungkin sementara sampai sini dulu, ya. Mukhalafah dan kesananya kita tunda dulu karena ini panjang. Ada mudraj, nanti ada maklub, ada al-mazid bi mutasil asanid, ada muttarib, ada mushahab, ada muharrab, ini panjang sekali. Belum lagi nanti al-jahalah, ada al-mudi, al-wukhdan, al-mubhamat, ya, ada majhul ain, ada majhul hal, ada mastur. Ini banyak. Ini satu topik lagi. Belum lagi bid'ah, terakhir bid'ah yang mukaffir, ya, apa namanya, bimukaffirin, ada yang bimufassikin. Baru selesai. Ini nggak cukup, ya. Belum lagi di sini su'ul hifzi, yang buruknya hafalan tadi itu. Ada yang syad, ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi oleh karena itu kita potong saja sampai dengan apa tadi? Mu'allal, ya, sampai dengan waham. Ya, insyaallah minggu depan kalau kita diberikan usia, kita akan masuk ke mukhalafah. Mukhalafah ini panjang, ya. Ada mudraj, ada maklub, ada muttarib, macam-macam. Nah, sekarang silakan kalau ada hal yang mau sampaikan. Namun saya perlu tegaskan kembali,
bahwa ya bahwa cacatnya rawi itu ada cacat pada keadilan, ada cacat pada kedobitan. Cacat pada keadilan berarti cacat pada aspek ketakwaan. Ya, apa saja itu? Dusta, tertuduh dusta, kemudian fasik, kemudian jahalah ya, nggak dikenal tuh keadilannya. Dan yang terakhir adalah bid'ah. Dia penganut bid'ah. Cacat keadilan tuh. Tapi kalau berkaitan dengan intelektualitas gitu ya, seperti misalnya tadi fuhsyul ghalat, kemudian qoflah, waham, mukhalafah, su'ul hibzi, itu semua adalah cacat pada kedobitan, cacat pada aspek intelektualitas. Jadi luar biasa ya. Rawi itu memang harus orang yang berintegritas, harus orang yang punya intelektualitas. Rawi itu. Padahal dia tidak harus alim. Bukan harus alim dia itu. Bukan harus berilmu. Tapi luar biasa syaratnya aja harus adil dan dhabit. Karena iwafila tidak semuanya rawi itu alim ya, tidak semuanya rawi itu para ulama, enggak ya. Tapi minimalnya rawi itu amanah dia, amanah. Makanya tempo hari saya pernah membahas kan bahwa mirip dai lah, mirip mubalik. Dai kan tidak harus alim. Kalau dai alim bagus, ya bagus. Sudah dai alim lagi. Tapi tidak semua dai harus alim. Dia itu harus amanah saja. Dia menyampaikan apa yang dia ketahui, menyampaikan tidak menambah, tidak mengurangkan. Dia harus adil dia. Dan yang kedua harus dobit kan begitu ya kurang lebih. Tentu tidak sama, namun kurang lebih demikianlah gambarannya. Dia menyampaikan apa yang sudah dia dengar. Tidak harus dia seorang yang alim, yang berilmu. Berat sekali menjadi dai kan kalau harus menjadi berilmu, harus menjadi ulama dulu. Nah, makanya dai itu tugas setiap muslim, siapapun wajib melakukan dakwah. Ya, semampu yang bisa dia lakukan. Apa yang dia bisa ketahui. Yang paling penting jangan sok tahu, yang nggak tahu dia menjawab misalnya, dia menjelaskan, ya jangan. Itu tidak amanah namanya. Nah, rawi juga sama, rawi itu tidak semuanya alim, tidak semuanya kalangan ulama. Tapi syaratnya luar biasa. Dia harus adil, dia harus dhabit. Yang paling mantap di sini adalah kalau rawi itu juga seorang yang alim, wah mantap sekali. Nah, itu banyak. Demikian ya. Dan kita sudah mengenal beberapa istilah, termasuk jenis-jenis hadisnya. Ada hadis maudhu. Hadis maudhu ada hadis palsu ya. Hadis palsu itu berarti hadis yang bukan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa orang itu membuat hadis palsu? Oh, banyak sebabnya. Ya, banyak sebabnya. Bisa jadi karena memang dia itu ingin merusak Islam, bisa ya. Atau bisa jadi karena dia menjilat penguasa, bisa membuat hadis palsu. Bahkan ada juga orang yang buat hadis palsu untuk meningkatkan ibadah kaumnya. Jadi agar ibadahnya makin mantap maka dibuat hadis-hadis palsu. Atau juga hadis palsu itu dibuat karena untuk membela kelompoknya, mazhabnya. Bisa juga begitu. Ya, untuk membela kelompoknya, mazhabnya. Nah, itulah kurang lebih sekilas tentang hadis maudhu. Hadis maudhu itu bukan hadis kalau begitu, bukan hadis dia. Kalau matruk, nah rawinya itu ditinggalkan karena dia teridentifikasi dusta dalam keseharian, namun belum dapat dipastikan dia berdusta dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau munkar tadi bisa jadi karena ghaflah, bisa jadi karena fasik, ya, bisa jadi karena fuhsul ghalat ya. Itu hadisnya munkar. Ya, hadisnya adalah hadis yang munkar. Pokoknya kalau rawi tersebut fuhsul ghalat ya, atau kasratul ghaflah atau fasik ya, itu munkar. Kalau rawi itu waham maka hadisnya adalah mu'allal. Waham itu ada keraguan-raguan dan itu tidak mungkin diketahui kecuali dengan apa? Kecuali dengan menghimpun seluruh jalur periwayatan. Ya, untuk mendapatkan hadis mu'allal itu adalah wa tahsulu ma'rifatu dzalika bi kasrati tatabu'i wa jam'i turuqi
fiha apa fi hadza wal muallal gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa dicapai kecuali dengan apa? Dengan ma'rifatu dzalika bi kasrati tatabu'. Harus banyak dalam melakukan penelusuran wajam turuq dan menghimpun seluruh jalur periwayatan. Maka nanti akan ketahuan. Ya, akan ketahuan cacat-cacat yang tersembunyi itu. Itu mu'allal. Ya, hadisnya disebut mu'allal atau mu'al bukan boleh ya, lebih fasih bahkan mu'al, tapi masyhurnya mu'allal. Alhamdulillah, saya kira inilah cukup bahasan-bahasan kita. Kalau ada hal yang sampaikan silakan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.